Dreamlock 9. Sebut saja Doni dan Ana adalah sepasang kekasih yang memutuskan untuk pindah rumah ke daerah pegunungan bagian terpencil dari Tibet. Rumahnya sederhana yang bangunannya 80% terbuat dari kayu dan saat itu memang sedang turun salju lebih tebal dari biasanya. Ana adalah seorang pelukis dan Doni mempersiapkan studio kecil dalam rumahnya untuk Ana agar dia bisa melukis dengan tenang. Baru saja membuka jendela, dia terkejut seperti ketakutan melihat burung gagak yang menabrak kaca jendelanya sampai memecahkan vas kuasnya sendiri. Dia segera mengutipnya pecahannya dan membuangnya keluar. Ketika Ana keluar dia bertemu dengan seorang pria bernama Alan. Alan menyapanya dengan ramah, namun saat Alan menyapa Doni malah terlihat dingin. Saat ingin membuang sampah Ana melihat bangkai kucing yang membuat dia histeris dan Doni berusaha menenangkannya. Doni mengetahui Ana berniat membuang sampah pecahan kaca itu sekaligus membuang obat antidepresannya, namun dia langsung memaksa Ana memakan pilnya. Ana terpaksa menelan pil itu. Ana juga menolak makanannya dan berniat untuk kabur dari rumah itu dan berteriak sekencangnya. Alan yang mendengar suara teriakan Ana, langsung memanggil polisi untuk mengecek rumah Doni. Doni yang mencurigai Alan yang mengadukannya, mengunjungi rumah Alan namun dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Saat pagi tiba, Alan melihat Doni pergi dari rumahnya. Alan langsung menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi kepada Ana. Alan melihat badan Ana penuh dengan luka lebam dan makin mencurigai Doni. Namun sayang, Doni kembali terlalu cepat dan membuatnya harus segera bersembunyi. Saat makan malam, Doni mencampurkan obat ke makanan Ana. Awalnya dia menolak, namun Doni tetap memaksanya, dan itu membuat Ana semakin membencinya. Doni sangat memperhatikan Ana karena Ana sering bermimpi buruk dan berhalusinasi. Ana juga bermimpi ada cairan darah yang masuk ke kamarnya dan membuatnya histeris ketakutan sampai membuatnya jatuh. Bahkan dia menuangkan mimpinya itu ke dalam lukisannya. Mila dan Gita berkunjung untuk menemui Ana. Ana mengajak Gita berkeliling, sementara itu Mila dan Doni pun berbincang tentang penyakit yang dialami Ana semakin parah. Alan yang tidak sengaja melihat Doni dan Mila berpelukan dari jauh membuatnya salah paham, merasa tidak terima dengan apa yang dia lihat. Dia pun berkunjung ke rumah mereka. Namun sedang seru berbincang, Alan terus saja mengeluarkan kata-kata sarkas dan berusaha menjelaskan apa saja yang dia pikirkan. Dia mengatakan Ana sering dikurung, dipukul bahkan disiksa oleh Doni sampai Doni menyuap polisi karena telah diadukan. Mila yang merasa emosi juga angkat bicara namun Doni langsung memukul Alan dan menggeretnya sampai keluar rumah. Setelah kejadian itu, Doni tetap memaksa Ana meminum obatnya. Bahkan Ana meludahkan obatnya ke muka Doni. Ana langsung meminta ampun dan minta Doni untuk melepasnya namun Doni bilang tidak akan pernah melepaskannya. Ana langsung menghantam kepalanya ke kaca dengan brutal. Doni langsung menangkap dan menenangkannya namun Ana menyikut Doni sampai pingsan. Akhirnya Doni mengikat Ana dan menelepon dokter pribadi Ana karena Doni merasa tidak sanggup lagi menangani Ana sendiri. Dokter Tika dan Mila mengunjungi Ana. Dokter bilang kalau Ana sedang hamil dan meminta Doni untuk tidak meninggalkannya. Dokter Tika sempat memarahi Doni, karena Doni tidak bertanggung jawab dalam mengurus Ana, dan ternyata Doni adalah suami dan sangat mencintai Ana walau Ana sedang mengalami sakit jiwa ringan. Setelah mengantar dokter, Doni mengembalikan kapak Alan, dan mencoba lebih ramah kepadanya namun tampaknya Alan menyimpan dendam. Saat Mila pulang, sebuah mobil menabrak mobilnya dan itu adalah Alan. Alan membunuh Mila dengan keji. Sementara Doni yang punya harapan baru dengan Ana berniat untuk pergi dari tempat itu dan pulang ke rumah mereka namun Mila dan Gita berencana datang dan akan pulang bersama mereka. Saat Gita mendatangi rumah, Doni dan Ana sedang di luar. Alan yang melihat Gita mengajaknya masuk ke rumahnya dan Gita kaget karena melihat tas yang dipakai Mila ada di rumah Alan. Alan langsung menghantam Gita dengan kapaknya. Malamnya, Doni dan Ana bersiap untuk pergi karena tidak ada kabar dari Gita dan Mila. Alan sudah bersiap datang membawa kapak dan langsung menghantam kepala Doni sampai pingsan. Ana yang melihat kejadian itu panik. Doni yang terkapar pun menyuruhnya berlari. Ana berlari mencoba mengetuk pintu tetangga yang lain, namun tidak ada respon. Dari kejauhan, Alan terus mengejar Ana dengan kapaknya. Ana bingung lari kemana lagi. Ana berlari memasuki hutan namun ternyata Doni juga mengikutinya dari belakang dan mencoba menyelamatkan Ana. Namun sayang Alan menusuk Doni dengan keras sampai mati. Dan parahnya karena sakit jiwanya kambuh, Ana malah menemui Alan sang pembunuh itu dan meminta tolong karena dia hampir mati kedinginan. Esok paginya, Dokter Tika datang ke rumah Doni dan Ana. Namun tidak ada respon. Dia coba mencari mereka dan ternyata Dokter Tika adalah dalang dari semuanya. Dia mengumpulkan semua organ tubuh manusia yang telah dibunuh Alan dan akan menjualnya. Atau sebutannya human trafficking. Alan adalah orang suruhan Dokter Tika. Alan sempat ingin membuka uang dari Dokter Tika namun dia mencegahnya. Dan naasnya lagi saat menelepon anaknya,
Tiba-tiba lehernya dicekik pakai tali dari belakang dan gepokan yang dikira uang diberikan dokter Tika isinya hanyalah tumpukan kertas hitam. Dan selanjutnya, ada pasangan baru yang akan tinggal di tempat itu lagi. Persis di sebelahnya juga ada seorang laki-laki sebagai tetangga baru, dan sepertinya hal yang sama akan terulang kembali.